Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma urzuqna ziyaratal haramain li ada'in nusukain wa ziyarata sayyidis thaqalain jaddi sayyidina al-Hasan wal Husain sanatan ba'da sanah marratan ba'da marrah karratan ba'da karrah. Allahumma rzuqna wa ahlana wa auladana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur birahmatika ya azizu ya ghafur ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, wabil khusus sahibul hajah, sahibul bait al-mukarram Bapak Muhammad Agus ibn Bapak Hasan beserta bin Junaidi beserta putri beliau saudari Dinda Faras Hania binti Bapak Muhammad Agus, dan seluruh hadirin Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takdim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu di sini dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi disampaikan oleh sahibul hajah, sahibul bait, bahwa beliau memohon doa. Selain tasyakur, memohon doa mudah-mudahan disehatkan, diselamatkan perjalanannya, bisa melaksanakan rukun, syarat dan seluruh ketentuan haji, dan pulang membawa piala mabrur yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Saya sedikit saja, mungkin sampai 11:30 ini. Udah jam berapa ini? Masih lama. Pokoknya kalau udah kelihatan oho-oho selesai saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, wa ma birrul hajj?" Wahai Rasulullah, apa tipologi atau ciri tanda orang yang hajinya mabrur? Jawaban beliau 3 dalam hadis itu. Pertama, it'amut ta'am. Apa Bu? It'amut ta'am. Yang kedua, ifsya'us salam. Yang ketiga, tayyibul kalam. Itu ciri haji mabrur menurut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, it'amut ta'am. Jadi nanti bisa dilihat pulang dari sana, apakah Bapak Haji
pulang ke Indonesia ini semakin gemar memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, atau semakin bakhil, pelit? Misalnya it'amut ta'am itu artinya peduli terhadap orang-orang yang miskin, memberi makan maksudnya. Jadi ciri haji mabrur, meskipun haji itu ibadah individual yang manfaatnya dirasakan oleh pribadinya sendiri, tetapi ciri itu akan dirasakan sikapnya. Apakah pulang dari sana lebih baik dari sebelumnya? Kembali nggak dari maksiat kepada taat? Kembali nggak dari yang tidak pernah baca Quran kepada baca Quran? Kembali nggak dari yang tadinya pelit kepada bakhil? Kembali nggak dari yang tadinya sering menggibah, menggunjing kepada muhasabah? Kembali nggak dari yang tadinya tidak pernah sholat jamaah kepada jamaah? Males, majelis taklim kepada rajin majelis taklim? Dilihat nanti. Ciri-ciri haji mabrur itu seperti itu. Mabrur itu artinya diterima, makbul atau makjur, yang menjadikan pelakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sama sebenarnya seperti kemarin puasa itu. Kalau ditanya apa ciri orang yang puasanya diterima, maka jawabannya dia akan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi it'amut ta'am, gemar infak, gemar sedekah, gemar wakaf, itu ciri-ciri haji mabrur. Mohon maaf Bu ya, Rasulullah itu sering mengajak para sahabat untuk berinfak. Itu bukan ngemis, bukan, tetapi memberikan pelajaran bahwa harta yang kita miliki, yang kita dapat, yang kita peroleh, yang kita upayakan siang malam, peras keringat, injak bawah, jilat atas, enggak ya? Itu lama-lama akan habis dan kita tinggalkan. Mohon maaf, dunia ini kalau tidak kita tinggalkan akan meninggalkan kita. Setuju apa tidak? Dunia ini kalau tidak kita tinggalkan akan meninggalkan kita. Yang menjadi pertanyaan, habisnya untuk apa? Ditinggalkannya kemana? Mudah-mudahan Pak Haji benar-benar mabrur ini. Jadi hartanya itu betul-betul habis untuk agama Allah, habis untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, habis untuk menolong umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak habis untuk dirinya sendiri saja. Ditinggalkannya kemana? Kalau ditinggalkannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, jangan-jangan harta yang kita dapat ini istidraj, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Istidraj artinya siksa tertunda. Allah terus memberikan harta kepada kita, tetapi harta itu tidak bermanfaat gitu. Mohon maaf, Allah itu kan maha baik Bu ya, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Orang yang menginfakkan hartanya berarti digerakkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan gitu. Nggak tahu paham apa enggak itu. Harta dia dipilih oleh Allah, orangnya pun digerakkan untuk melakukan kebaikan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka kita perlu mendeteksi kalau harta kita habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, judi, main, mabuk. Jangan-jangan harta itu istidraj. Jadi Allah menggerakkan dia dan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, siapa Bu? Istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh hartanya habis untuk Islam. Rasul itu orang yang pantang melupakan jasa ya. Sampai sudah meninggal pun Sayyidah Khadijah itu sering disebut oleh Rasulullah. Bayangkan Pak, Sayyidah Khadijah itu pengusaha besar, saudagar kaya, sepertiga tanah Makkah itu milik beliau. Tetapi ketika meninggal habis Pak. Untuk apa? Untuk dakwah Islam. Makanya istri-istri beliau yang lain tuh cemburu gitu ya. Mohon maaf Bu ya, istri-istri. Nah, termasuk Sayyidah Aisyah itu. Sayyidah Aisyah kan yang paling cantik, paling muda, paling kurus. Sini kurus semua insya Allah. Tapi ketika Rasulullah menyebut, ini tolong makanan ini berikan kepada kerabatnya Khadijah,
Itu seketika panas dingin, Bu. Siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, padahal paling cantik. Rasul nggak bisa melupakan, jasanya besar. Beliau ditolong oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Makanya ada satu lagu yang sering didendangkan oleh siapa itu? Kiai Maimun Zubair itu ya. Sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimataz Zahra. Dan beliau, saya lihat ketika mendendangkan lagu itu sepertinya ingin meninggal dan dimakamkan di dekat makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Saking cintanya betul dengan beliau. Dan dikabul, Pak ya. Beliau meninggal di Makkah, dimakamkan dekat makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ibu bapak kalau mau meninggal di sana nggak apa-apa. Minta kepada Allah, tolong dimakamkan dekat makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ya Allah, luar biasa. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq juga seluruh hartanya habis untuk Islam. Utsman bin Affan bahkan sampai sekarang rekeningnya itu atas nama beliau untuk Islam. Itu ciri-ciri haji mabrur, it'amut ta'am. Maka tidak dianggap beriman atau imannya tidak sempurna kalau kita tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Laisal mu'min man bata syab'an wa jaruhu ja'i. Nah, kalau kita lihat, mohon maaf, ada ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah, dan seterusnya. Jadi yang dinamakan ibadah itu bukan sholat aja, bukan menghadap ke kiblat saja, tetapi man amana billah, terusan ayatnya wa atal mala ala hubbi, memberikan harta kepada yang dicintainya, terus ya kerabat-kerabatnya, orang-orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Pernah ada satu kisah, mohon maaf, kita kan untuk mendapatkan surga ini butuh perjuangan, Bu ya. Butuh perjuangan. Ada seorang sahabat mulia namanya Abu Tolhah Al-Ansari. Siapa, Bu? Beliau orang paling kaya di Madinah, kebunnya di mana-mana. Beliau suami daripada Ummu Sulaim namanya. Ummu Sulaim ini siapa? Ibundanya Sayyiduna Anas ibn Malik. Anas bin Malik ini siapa? Pembantunya atau khadimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama 10 tahun membantu beliau. Nah, suaminya Ummu Sulaim ini namanya Abu Tolhah Al-Ansari. Ketika turun ayat, mohon maaf, lan tanalul birra, pernah dengar ayatnya, Bu? Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidaklah engkau mendapatkan kebaikan yang sempurna, atau dalam tafsir yang lain, albir di sini al-jannah. Nah, albir berasal dari kata mabrur juga itu. Barro ya birru, kata-katanya bir, makanya haji mabrur pahalanya nggak ada lagi selain surga. Nah, para ulama menafsirkan albir di sini al-jannah. Engkau tidak akan mendapatkan surga hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan sebagian, Bu ya, nggak semuanya, sebagian harta yang engkau cintai. Kalau semuanya Bapak nggak bisa makan, nggak bisa ngidupin anak istri. Untungnya sebagian saja. Nah, ketika turun ayat ini, Abu Tolhah Al-Ansari langsung mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, telah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ya, memangnya kenapa? Engkau tahu saya ini kebun di mana-mana, tanah saya di mana-mana, kebun kurma saya di mana-mana. Tapi ada satu kebun yang paling saya sukai, yang paling saya cintai. Engkau sering wudhu di sana, sering minum dari air yang mengalir di dalamnya. Itu di depan Masjid Nabawi, Bayruha namanya. Nama tanahnya itu Bayruha. Saksikan wahai Rasulullah, innaha shadaqatun lillah. Tanah yang paling saya sukai ini saya sedekahkan, saya wakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk agama Islam ini. Kemudian apa respon Rasulullah? Bah, bahasa Arabnya itu sebagai bentuk ta'ajub. Bah, ini sesuatu yang luar biasa. Dzalika malun rabih, ini harta yang berkah yang menguntungkan. Wa qad sami'tu ma qulta, sungguh aku telah mendengar apa yang engkau harapkan, maksudnya ingin masuk surga. Jadi ingin masuk surga itu boleh, Bu, dengan kita berinfak, boleh.
Ada yang nanya kemarin, Ustaz, boleh nggak beribadah mengharapkan surga? Boleh. Kenapa? Rasul yang mencontohkan, boleh kita beribadah karena takut neraka? Boleh. Nah, ini contohnya Abu Tolha. Saya telah mendengar harapanmu menginfakkan harta yang paling engkau cintai ini karena ingin surga. Bah, kata Rasulullah. Kemudian beliau menyarankan, wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Nanti hasil daripada kurmanya ini dikembalikan lagi kepada kerabat-kerabatmu yang membutuhkan. Ini yang disebut dengan wakaf produktif. Jadi dikembangkan hasilnya, dikembalikan lagi kepada umat. Jadi untuk mendapatkan surga butuh perjuangan, korban fisik, korban isi pesak, korban uang gitu ya bahasanya, korban uang. Ya Allah, perjuangan ini perlu kita upayakan. Nabiullah Ibrahim, mohon maaf, bagaimana diuji oleh Allah, berkorban, diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Siapa? Nabiullah Ismail, yang akhirnya diganti dengan gibas. Itu kan pengorbanan, Bu. Insya Allah ini Bapak Haji ini juga berkorban. Bukan masalah hartanya, tetapi pengorbanannya ini. Banyak yang hartanya banyak, tapi nggak mau haji, Bu. Banyak juga. Banyak yang badannya sehat, tapi nggak mau haji. Bapak hartanya banyak, sehat, alhamdulillah. Beliau mau melaksanakan haji. Sampai mana tadi? Hah? Nabiullah Ismail, ya Allah. Karena itu Nabiullah Ibrahim diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Banyak keturunannya menjadi orang-orang soleh, termasuk Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya guru Kiai Ali Mustafa Yakub. Kiai Ali Mustafa Yakub punya guru Kiai Bisri Sansuri. Kiai Bisri Sansuri punya guru Kiai Hasyim Asy'ari. Pernah dengar, Bu, Kiai Hasyim Asy'ari? Pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau dulu berguru kepada Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Ada orang Madura di sini? Tak iya. Ada nggak? Ketika mondok ya, paham kan? Saya bilang mondok. Beliau ini tidak disuruh ngaji. Hasyim muda ini tidak disuruh ngaji, disuruh mengembala kuda, kambing-kambing Kiai Khalil Bangkalan. Nah, tiba suatu hari, mohon maaf, Kiai Hasyim Asy'ari ini pulang dari mengembala, terlihat gurunya Kiai Khalil Bangkalan termenung di bawah masjid, di depan masjid. Dilihat, kok sepertinya ada masalah, ada apa ya guru saya kok. Akhirnya didekati itu oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Mohon maaf guru, ada apa gerangan, kok sepertinya ada masalah. Ini cincin pemberian istri saya masuk ke dalam septic tank. Naon septic tank teh? Got apa namanya? Septic tank. Bayangkan kalau santrinya 1000, Bu ya. Itu septic tanknya sedalam apa kira-kira? Sepanjang apa? Ini cincin pemberian istri saya jatuh ke dalam septic tank. Saya malu kalau pulang ke rumah nanti istri saya menanyakan. Itu tanpa pikir panjang, Pak ya. Kiai Hasyim Asy'ari muda, belum jadi kiai saat itu. Izin kiai, saya ambilkan cincin itu. Kira-kira murid sekarang begitu nggak kira-kira? Murid sekarang ngelaporin gurunya. Izin guru, saya ambilkan. Ancrub, belum mencek orang Sunda mah ancrub, naonnya ancrub teh. Nyemplung, diubek-ubek itu ketemu. Masya Allah, bangga betul itu Kiai Khalil Bangkalan. Masya Allah, saya bangga sama kamu, saya cinta sama kamu. Refleks waliullah yang ngomong, saya senang sama kamu. Mudah-mudahan namamu harum di kemudian hari. Dan wallahi sampai sekarang nama Kiai Hasyim Asy'ari ini harum namanya, menjadi guru daripada ulama-ulama Nusantara. Itu berkat apa, Bu? Berkat pengorbanan, perjuangan. Dia mau berkorban, berkhidmah untuk gurunya. Nggak mau gurunya kecewa, nggak mau gurunya sedih. Waliullah yang doa, mudah-mudahan namamu di kemudian hari harum.
Satu lagi perjuangan. Ummu Sulaim, tadi ibunya siapa, Bu? Ibunya Anas bin Malik. Itu Nabi ketika Isra Mi'raj, telapak kaki Ummu Sulaim itu sudah ada di surga, Bu, padahal masih hidup orangnya. Itu gara-gara apa? Gara-gara mau menitipkan anaknya Anas bin Malik untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengorbanan. Teu bisa cicing wae, teu bisa. Kudu digawe, kudu harokah, al harokah barokah. Tong sare wae, ojo turu wae, la tanam marrah. Gitu, lamun cek bahasa Betawina naon ta? Tong sare wae, kudu berkorban gitu. Yang pertama tadi apa, Bu? It'amut ta'am. Singkat saja. Yang kedua, ifsya'us salam, menyebarkan kedamaian. Jadi ciri haji mabrur yang kedua, ifsya'us salam. Pulang dari sana itu tidak menyakiti, tidak menyinggung. Kata-katanya membuat masyarakat sekitarnya merasa aman, nyaman, dan seterusnya. Mohon maaf, Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka? Dua, al-fam wal farji, lisan dan kemaluan. Maksudnya perzinahan. Itu yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Yang kedua ditanya lagi, wahai Rasulullah, apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga? Dua jawabannya, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akhlak yang baik. Rasulullah pernah ditanya atau pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang paling bangkrut itu, paling pailit itu? Para sahabat menjawab, al muflis fina man la dirhamalah wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang pailit di kalangan kita adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Bukan, kata Rasulullah. Al-muflis fina man la dirhamalah wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang pailit bukan itu, bukan. Al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin. Orang yang pailit, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat membawa amalan sholat, membawa amalan zakat, membawa amalan puasa, termasuk haji. Semua amal-amal soleh. Tetapi di satu sisi qad syatama hada, dia mengecilkan saudaranya, meremehkan saudaranya, memandang sebelah mata saudaranya. Wa qadhafa hada, menuduh saudaranya yang tidak tanpa hak. Wa akala mala hada, memakan harta yang bukan haknya. Apalagi itu? Hadisnya panjang. Itu semuanya berkaitan dengan tadi itu, perdamaian, menyebarkan kedamaian, berkaitan dengan muamalah. Insya Allah saya percaya Pak Haji pulang dari sana mabrur. Amin. Ini juga nasihat buat saya, buat ibu-ibu yang sudah berangkat haji. Mudah-mudahan mabrurnya terus dijaga sehingga tidak sia-sia. Itu orang, Bu, ya, sholatnya habis, pahala zakatnya habis. Keburukan orang-orang yang dia zalimi diberikan kepadanya, dilemparkan ke dalam neraka. Itu orang yang paling bangkrut, kata Rasulullah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang terakhir, ciri haji mabrur adalah thayyibul kalam. Thayyibul kalam, bertutur kata yang baik. Makanya Rasulullah mengatakan, man hajjalillah falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummu. Siapa yang haji tidak melakukan rofas. Rofas itu berkata-kata buruk. Ada yang menafsirkan jima. Walam yafsuk, dan tidak melakukan dosa besar, dia akan pulang setelah hajinya itu ka yaumi waladathu ummu, seperti pada hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Dosa kecilnya diampuni, dosa besarnya pun diampuni. Tapi kata para ulama, itu berkaitan dengan Allah. Adapun berkaitan dengan manusia, tetap harus diselesaikan dengan manusia. Punya utang nggak bisa dihapus, tetap harus dibayar itu. Pernah tetap harus minta halal. Mudah-mudahan udah setengah 12. Saya pokoknya kalau udah batuk-batuk selesai, Pak. Mohon maaf, setan tuh kan nggak suka dengan kebaikan, Bu.
Setan itu apa? Dalam hadis asy-syaiton, inna syaitona yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu mengalir di aliran darah manusia. Makanya ada satu sahabat yang kalau sholat cepet, Bu. Siapa? Abdullah ibnu Abbas. Cepet dia. Kenapa? Takut keduluan setan. Makanya saya cepet-cepet nih. Takut setan ganggu gitu. Jadi setan tuh mengalir di aliran darah manusia. Nggak suka kebaikan. Baru duduk 2 menit berasa sudah 2 jam. Duduk, tangannya ngopepang teh. Bisa cicing. Mengalir ke darah, mengalir ke mata, ngantuk. Mengalir darah ke tenggorokan, pura-pura batuk, khatib kelamaan bisa. Dan seterusnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan beliau dimudahkan dalam perjalanan hajinya, disehatkan lahir batin. Bagi ibu-ibu yang belum bisa berangkat haji, bapak-bapak yang bisa berangkat haji, bisa mendapatkan pahala haji dengan sempurna. Syaratnya 1, bapak sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk berzikir, tidak melakukan hal yang sia-sia sampai waktu terbit matahari, waktu isyraq, kemudian sholat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Ini bagi yang belum bisa berangkat haji. Jadi diupayakan itu bisa kita lakukan setiap hari. Kalau nggak bisa minimal seminggu sekali. Kalau nggak bisa minimal sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali, minimal seumur hidup sekali. Keterlaluan itu. Minimal seumur hidup sekali dapat pahala haji umroh sempurna. Mudah-mudahan almarhumah yang sudah niat untuk berangkat haji tetapi karena takdirnya harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau pun mendapatkan mabrurah, haji mabrur, dan diberikan kepada putri tercintanya. Nanti juga boleh setelah umroh membadalkan siapanya, saudaranya, ayahnya yang belum haji, belum umroh, boleh saja. Jadi badal haji syaratnya kalau badal sudah pernah melakukan haji atau umroh. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang menyinggung, salah. Kalau ibu bapak tersinggung berarti masih sehat. Ibu kalau baca Quran tersinggung nggak? Padahal Quran tuh satu ayat demi ayat tuh nyinggung kita loh, Bu. Oh, tanda kalau ibu tidak tersinggung nggak paham ya. Jadi beruntunglah orang-orang yang nggak paham ketika baca Quran karena nggak pernah tersinggung. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk selalu berada dalam ketaatan, dan kita berharap akhir hayat dalam keadaan melakukan kebaikan, ketaatan, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.